Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Umum Kapija 21, Abang Hari Kaligis. Yang terhormat perwakilan JICA di Indonesia, Kak Widi. Yang terhormat, serta kami banggakan, para pengurus Pusat Kapija 21, beserta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas seizinnya kita dapat bertemu dan berkumpul di ruang virtual ini, yang dihadiri oleh pengurus Pusat Kapija 21 dan 7 pengurus daerah yang akan dikukuhkan berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pemutaran video adaptasi kebiasaan baru Kapija 21, Rumah Kita Bersama. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bang Miko, laporan Wakil Ketua 2 kepada Ketua Umum, persetujuan dari Ketua Umum atas laporan Wakil Ketua 2, pembacaan formatur pengurus daerah Kapija 21 periode 2020-2023 yang akan diikuti oleh pembacaan ikrar dari Ketua Umum dan diikuti oleh setiap pengurus daerah yang dikukuhkan pada hari ini. Sambutan singkat dari Ketua Umum, selanjutnya sambutan singkat dari perwakilan JICA, sekapur sirih serta hantaran kata singkat dari pengurus daerah yang nanti akan dikukuhkan, info kegiatan oleh Divisi Pemberdayaan Komunitas dan Divisi Lingkungan. Setelah itu akan ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. Abang kakak yang saya hormati, saya selaku pemandu acara hari ini, Sonya Sianturi, mewakili seluruh kerabat dan peserta menyatakan selamat datang di acara pengukuhan pengurus daerah Kapija 21 hari ini, Minggu 28 Februari 2021 melalui Zoom. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Amin. Baiklah, acara selanjutnya adalah menyimak lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh yang hadir pada saat ini untuk bersikap sempurna. Dan setelah itu kita akan menyaksikan pemutaran video adaptasi kebiasaan baru 3M, produksi Kapija 21, Rumah Kita Bersama.
Baiklah, kita sudah sama-sama menyimak video adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru. Selanjutnya, kita akan melanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bang Miko. Kepada Bang Miko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Bang Hari Kaligis selaku Ketua Umum Kapija 21 yang kami banggakan, Mbak Widi perwakilan dari JIK yang terhormat dan kami muliakan, rekan-rekan semua pengurus pusat dan pengurus daerah Kapija 21 yang berbahagia. Marilah pada kesempatan kali ini kita mengenadahkan kedua tangan, memanjatkan doa secara bersama-sama, dan bagi pemeluk agama lain untuk dapat memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini, Minggu, tanggal 28 Februari 2021, kami dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah keluarga alumni Persahabatan Pemuda Indonesia Jepang Abad 21 atau disingkat dengan Kapija 21. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin dalam rangka melaksanakan amanah ini, agar kami dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ya Allah, kami memohon dengan setulus jiwa raga kami dan bertafakur di hadapan-Mu, agar Engkau selalu memberi petunjuk ke jalan yang lurus bagaimana jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Zat yang memiliki kekuasaan. Berikanlah kepada pengurus daerah yang akan dilantik dan dikukuhkan serta diambil sumpahnya ini kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan dan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang Maha Pemurah, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Miko yang telah membacakan doa pada siang hari ini. Baiklah, Abang Kakak, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Kita akan mendengarkan laporan Wakil Ketua 2 Bidang Pemberdayaan Pengurus Daerah, Komunitas, dan Milenial, Kak Syahriati Rohma atau Kak TJ, kepada Ketua Umum Kapija 21, Bang Hari Kaligis. Kami persilakan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Konnichiwa minasan. Yang sama-sama kita hormati Bang Hari, Ketua Umum Kapija 21, para sekjen, wakil ketua umum, bendahara umum, dan kawan-kawan sekalian. Yang saya hormati perwakilan JIK, Ibu Widi, yang saya cintai para pengurus Kapija dan seluruh anggota Kapija, dan yang saya banggakan dan yang menjadi pemeran utama dalam kesempatan kali ini, sahabat-sahabat kami, pengurus daerah Kapija 21. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya kita semua dapat bersama-sama hadir dalam acara Lokakarya Pengukuhan Pengda Kapija 21 secara serentak nasional pada tanggal 28 Februari tahun 2021.
abang-abang, kakak-kakak, dan hadirin sekalian, setelah tahun lalu pengurus pusat Kapija terbentuk, maka dengan izin Allah, alhamdulillah, pada hari ini pengurus daerah Kapija dapat terbentuk untuk dikukuhkan. Sehingga kerjasama, sinergi, dan kolaborasi bersama-sama dengan pengurus pusat dapat lebih efektif, efisien, koordinatif, dan berkelanjutan. Perlu saya sampaikan bahwa setelah melalui musyawarah daerah dan kesepakatan dari masing-masing pengurus daerah, telah terbentuk formatur susunan pengurus daerah dari 7 pengurus daerah, yaitu pengurus daerah Aceh, pengurus daerah Sumut, pengurus daerah Sumatera Barat, pengurus daerah Sumatera Selatan, pengurus daerah DKI Jakarta, pengurus daerah Jawa Barat, dan pengurus daerah Sulawesi Selatan. Bersama-sama kita kali ini ada juga 2 observer dari pengurus daerah Jawa Timur dan pengurus daerah Kalimantan Utara yang kelak akan menyusul musyawarah daerah dan dikukuhkan. Semoga kinerja yang baik antara pengurus pusat Kapija dalam hal ini dengan pengurus daerah dapat menjadi gerbang awal penguatan persaudaraan Kapija 21, rumah kita bersama. Dan dengan kali ini pun saya selaku Wakil Ketua Umum 2 meminta perkenan dari Ketua Umum Bapak Babang Hari Karigis untuk membuka acara dan selanjutnya dengan resmi mengukuhkan Pengda yang tadi sudah disebutkan tersebut. Bulan Februari pintu persahabatan kembali diketuk, membawa doa dan buah tangan. Bersyukur pengurus daerah Kapija sudah terbentuk. Semoga persaudaraan menjadi semakin dikuatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sahriati Rohmah atas laporannya. Laporannya diterima dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini tanggal 28 Februari 2021. Acara lokakarya dan pengukuhan Pengda Kapija 21 periode 2020-2023 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Bidang 2 atas laporan dan persetujuannya. Dan berikutnya kita akan lanjut ke pembacaan formatur pengurus daerah Kapija 21 periode 2020-2023 yang akan dilakukan oleh Ketua Divisi Pemberdayaan Pengurus Daerah Kapija 21, Bang Imam Nurario. Kepada Bang Imam, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan pengurus daerah Kapija 21 periode 2020-2023. Yang terhormat perwakilan JIK di Indonesia, yang terhormat Ketua Umum Kapija 21, yang terhormat Wakil Ketua Umum Kapija 21, para pengurus pusat Kapija 21, yang terhormat pengurus daerah Kapija 21, hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Abang dan kakak peserta pertemuan serta hadirin para undangan yang berbahagia, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini kami sampaikan susunan 7 pengurus daerah yang akan dikukuhkan yang termaktub di dalam SK Pengurus Pusat Kapija 21. 1. Pengurus daerah Aceh. Pelaksanaan musda dan pemilihan ketua pengurus daerah dilakukan pada hari Kamis 25 Februari 2021 dengan yaitu Saudara Mikdar, Saudara Mahdani Mukhtar. Kedua, pengurus daerah Sumatera Utara. Pelaksanaan musda dan pemilihan ketua pengurus daerah dilaksanakan Senin 22 Februari 2021 berdasarkan musyawarah mufakat
dengan terpilih Ketua Saudara Hendro David Patarsi Bagarian, Sekretaris Saudari Maya Sari Pulungan, dan Bendahara Saudari Watmiani. 3. Pengurus Daerah Sumatera Selatan. Pelaksanaan musyawarah daerah dan pemilihan ketua pengurus daerah dilaksanakan pada hari Kamis 18 Februari 2021 melalui musyawarah mufakat dan terpilih Ketua Saudara HM Edward Juliarta, Sekretaris Saudari Nyimas Ida Apriani, dan Bendahara Saudari Nyimas Eviani. 4. Pengurus Daerah DKI Jakarta. Pelaksanaan musyawarah daerah dan pemilihan ketua pengurus daerah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020 melalui musyawarah mufakat dan terpilih ketua yaitu Saudari Daru Sumarjo, Sekretaris Saudari Reri Arimia, dan Bendahara Saudari Rizky Susilo. 5. Pengurus Daerah Jawa Barat. Pelaksanaan musyawarah daerah dan pemilihan ketua pengurus daerah dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 melalui musyawarah mufakat dan terpilih Ketua Saudara RD Herdiana, Sekretaris Saudara Rahmat Hidayat, dan Bendahara Saudari Sri Praptini Rahayu. 6. Pengurus Daerah Sulawesi Selatan. Pelaksanaan musyawarah daerah dan pemilihan ketua pengurus daerah dilakukan pada hari Senin 22 Februari 2021 melalui voting dan terpilih ketua yaitu Saudara Erwin Marzuki, Sekretaris Saudari Nur Hidayah, dan Bendahara Saudara AC. 7. Pengurus Daerah Sumatera Barat. Pelaksanaan musyawarah daerah dan pemilihan ketua pengurus daerah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 melalui musyawarah mufakat dan terpilih Ketua Saudara Samsu Rizaldi, Sekretaris Saudari Asrina, dan Bendahara Saudari Widya Primahata. Demikian susunan pengurus yang akan dikukuhkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Amin. Jakarta, 28 Februari 2021, Divisi Pemberdayaan Pengurus Daerah Kapija 21. Terima kasih. Terima kasih, Bang Imam, untuk pembacaan formatur pengurus daerah. Selanjutnya, pembacaan ikrar yang akan dilakukan oleh Ketua Umum, Bang Haka, dan nanti akan diikuti oleh setiap Pengda. Kami mohon kepada setiap Pengda untuk bersiap. Bang Haka, selaku Ketua Umum, akan membacakan ikrar dan akan menanyakan kepada masing-masing Pengda kesediaannya untuk menjadi pengurus dan dikukuhkan pada hari ini. Kepada Bang Haka, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelum saya bacakan ikrar, mungkin saya panggil satu persatu Pengda dan mohon menjawab hadir masing-masing Pengda. Dimulai dari Pengda Aceh. Hadir Pengda Aceh. Siap. Yang semangat Bang Mikdar. Paling ujung Bang Mikdar. Pengda Sumatera Barat. Hadir. Lengkap. Pengda Sumatera Utara. Siap, hadir Bangda Sumatera Utara. Siap. Pengda Sumatera Selatan. Sumsel hadir. Siap. Pengda DKI Jakarta. DKI hadir. Oke, Pengda Jawa Barat. KRD. Hadir. Siap, hadir juga. Terakhir, paling sebelah kanan, paling ke arah Pengda Sulawesi Selatan. Siap, hadir. Bang, 3 orang, lengkap. Alhamdulillah. Oke, mari Bang ya, mari kakak, abang, kita sama-sama membacakan ikrar sebagai bentuk tekad awal kita sebagai pengurus daerah. Saya bacakan pelan-pelan. Saya rasa juga abang dan kakak sudah punya kopiannya. Silakan diikuti secara perlahan, secara hikmat, karena ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral kita sebagai pengurus. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai ya. Ikrar pengurus daerah Kapija 21. Ikrar pengurus daerah Kapija 21. 1. Siap mengabdi diri bagi kepentingan nusa dan bangsa.
Siap mengabdikan diri bagi kepentingan nusa dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Bersedia mengembangkan sikap persahabatan serta menjunjung tinggi sikap profesional. bersedia mengembangkan sikap sikap profesional. Tiga. Sanggup melaksanakan aktivitas di bawah organisasi Kapija 21 di wilayah kepengurusan daerah masing-masing. Organisasi Kapija 21 melaksanakan aktivitas di bawah organisasi Kapija 21 di bawah kepengurusan daerah masing-masing. 4. Tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi Kapija 21. Tetap menjunjung tinggi dan menjaga nama baik organisasi Kapija 21. 5. Bersedia membina hubungan baik antara organisasi pusat dan organisasi daerah Kapija 21. Antara organisasi pusat Oke, terima kasih atas kesediaannya membacakan ikrar. Semoga ini adalah awal kita bersama bertekad menegakkan organisasi semakin ke depan, semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haka selaku Ketua Umum yang telah membacakan ikrar bersama-sama dengan seluruh pengurus daerah dari 7 pengurus daerah. Semoga seluruh pengurus daerah bisa melaksanakan ikrar yang telah dibacakan tadi. Baiklah, acara berikutnya adalah penandatanganan fakta integritas oleh setiap pengurus daerah. Filenya saya rasa sudah dikirim ke masing-masing daerah. Kami mohon untuk ditandatangani. Dan jika sudah, nanti saya akan panggil satu persatu. Mohon ditunjukkan kertas fakta integritas yang sudah ditandatangani. Apakah sudah siap? Siap semua ya? Baik, saya akan mulai dari yang paling barat, dari Aceh. Teman-teman, kakak dan abang pengurus daerah Aceh, mohon ditunjukkan ke monitor kertas yang telah ditandatangani. Bang Mikdad sudah tanda tangan? Belum tangan. Tapi sudah sampai, kertasnya sudah sampai, filenya sudah sampai. Sudah. Oke, mungkin menyusul ya? Siap, menyusul. Baiklah. Selanjutnya Sumatera Utara, dari teman-teman Sumatera Utara. Yep, soalnya ini saya bisa share screen karena saya di dalam bentuk file tanda tangannya. Oke. Bisa ya? Bisa. Bisa di share screen. Ini? Ya. Sudah kelihatan? Mantap. Oke, saya stop share ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang Hendro. Ya. Selanjutnya Sumatera Barat. Kakak, abang Sumatera Barat. Kami akan tampilkan bentuk share screen yang sudah ditandatangani. Ya, nanti kita lengkapi dengan standar. Terima kasih. Keren, terima kasih Bang. Kami lanjutkan dari Sumatera Selatan. Bang Edward. Dan teman-teman. Oke. Ya. Mantap. Selanjutnya, yang paling dekat, teman-teman DKI Jakarta. Ya, digital, nanti langsung dikirim ke Bang Imam. Iya, pakai gadget ya. Kalau DKI pakai gadget. Yesus, apa namanya? Paperless. Oke, terima kasih Mbak Daru. Selanjutnya, Jawa Barat.
Baik. Abang Kakak Jawa Barat. Oke, masih kurang jelas sih, Bang. Ya. Siap. Ya. Nggak apa-apa ya. Dan yang terakhir, paling ujung timur, Sulawesi Selatan. Bang Erwin. Ada. Siap. Kebalik, Bang. Kebalik, Bang. Oke. Iya. Terima kasih, Bang Erwin. Siap. Ya, jadi semua sudah ditandatangan, nanti tinggal Aceh ya. Terakhir hanya masalah administrasi, nanti Ketua Divisi Pemberdayaan Daerah, Bang Imam, yang akan follow up. Oke, karena sudah mengucapkan ikrar dan sudah menandatangani fakta integritas, kita semua mengucap syukur, dan kita semua menyambut gembira. Boleh dong kita semua tepuk tangan untuk Pengda, 7 Pengda hari ini, Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, DKI, Jabar, dan Sulsel. Sukses untuk para pengurus daerah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kayaknya sudah hampir di ujung acara ini kita ya. Sebelum kita tutup ya, tapi kita akan mendengarkan dulu sambutan. Sorry, maaf, sambutan dari Bang Haka selaku Ketua Umum. Silakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat perwakilan JICA yang dalam hal ini diwakili oleh Kak Widi. Terima kasih atas supportnya selama ini dan kerjasamanya yang sangat baik dengan JICA. Teman-teman pengurus pusat, baik wakil ketua umum, baik sekjen, para wakil ketua umum, bendahara umum, kepala divisi dan anggota yang terhormat, yang siang ini juga menyisiakan waktu untuk bersama-sama mengikuti pengukuhan hingga 28 Februari 2021. Dan tentunya yang sangat saya cintai teman-teman pengurus daerah yang baru saja dilantik, 7 Pengda, dan 2 observer dari Jawa Timur dan Kalimantan Utara. Pertama-tama, saya tentunya mengucapkan syukur, alhamdulillah, ternyata apa yang kami targetkan di tahun ini bisa terlampaui. Karena memang tahun ini saya dengan JICA paling tidak mencanangkan 5 Pengda sudah terbentuk secara aspek legal. Dan insya Allah setelah acara hari ini, SK akan kami terbitkan secara resmi sebagai pegangan bagi teman-teman di daerah sudah resmi menjadi pengurus Pengda KPJ 21 periode 2020-2023. Kenapa 2020-2023? Karena memang mengikuti periode pengurus pusat. Karena sebetulnya harusnya kami tahun lalu menggenjot supaya Pengda ini terbentuk, cuman karena kondisi pandemik yang tidak bersahabat, makanya kami undurkan sampai batas waktu yang akhirnya alhamdulillah terjadi di awal Februari. Saya tidak akan berpanjang lebar karena saya yakin teman-teman pengurus di sini adalah orang-orang yang sudah sangat kompeten, orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, baik dari sisi organisasi yang sudah digeluti maupun secara profesi yang selama ini juga sudah digeluti. Karena kita tahu ada dari ASN, ada dari profesional, ada dari guru, dari berbagai disiplin ilmu, kita bersama-sama memberikan dedikasi. Karena terus terang, kerja di organisasi seperti KPJ ini adalah kerja berdedikasi tinggi. Karena adalah dibutuhkan satu moralitas yang baik, supaya organisasi ini tumbuh berkembang secara simultan ke depan. Mungkin satu hal yang saya ingin laporkan ke teman-teman Pengda adalah, 1 tahun ini, mungkin teman-teman sudah mengikuti juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengurus pusat. Tapi yang paling utama adalah secara aspek legal KPJ 21 sudah resmi diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai perkumpulan. Artinya kita sudah mempunyai badan hukum yang jelas. Karena sampai hampir 30 tahun lebih
Kapija tidak memiliki badan hukum yang jelas. Alhamdulillah di tahun pengurusan kami yang pertama, kami fight untuk wujudkannya dan alhamdulillah bisa terwujud. Dan kita akan melakukan beberapa hal, dan tentunya yang paling penting adalah kerjasama antara Pemda dan pusat. Ini yang paling kita harapkan ke depan. Karena saya merasa kunci utama keberhasilan adalah komunikasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah. Karena saya tidak mau semua kegiatan terpusat hanya di Jakarta saja, tapi juga bagaimana daerah-daerah juga mengembangkan program-program dan bersama-sama kita lakukan kolaborasi. Dan insya Allah sebagai pengurus kita akan melakukan terobosan-terobosan baru, termasuk dana-dana katakanlah dana-dana pembinaan yang kita akan berikan setiap tahun kepada pemda-pemda yang sudah terbentuk. Dan ini mudah-mudahan men-trigger pemda-pemda yang lain yang memang kita targetkan adalah 17 pemda. Mudah-mudahan bisa terbentuk dalam kurun waktu 2 tahun sampai tahun ini kita sudah bisa selesaikan tugas tersebut. Sehingga di tahun ketiga semua pemda bisa sama-sama melakukan kolaborasi. Satu hal yang penting adalah kami di pengurus pusat tidak berhenti untuk terus melakukan inovasi terhadap apa yang bisa kita lakukan, saling mempererat hubungan antara anggota dan saling mempererat hubungan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat banyak gitu. Dan insya Allah nanti bulan April kita akan launching Kapija Mobile Application yang mana menjadi sarana tools bagi seluruh member Kapija yang insya Allah kalau bisa kita rangkul semuanya kurang lebih sekitar 5.200 orang menjadi satu komunikasi yang baik. Kita harapkan bisa rekrut tidak hanya lewat PA grup, tapi juga kita punya mobile aplikasi. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ke depan menjadi marketplace. Jadi kita harapkan banyak sekali terobosan-terobosan yang akan kita lakukan. Dan tentunya kita sebagai pengurus pusat butuh dukungan dari teman-teman yang ada di pengurus daerah. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Karena saya tahu 2 bulan terakhir ini kita speed up bagaimana membentuk Pemda dengan luar biasa. Teman-teman di divisi Pemda di bawah komando KTJ dan di bawah divisinya Kak Imam luar biasa kerjanya, dan alhamdulillah hari ini terbukti 7 Pemda sudah selesai dilantik, tinggal 10 Pemda lagi menyusul insya Allah dalam tahun ini. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan tentunya tidak lupa kepada Pak Widi dari JICA juga sangat-sangat support kepada kita, karena kegiatan kita sangat terbantukan dengan adanya dukungan JICA yang sangat luar biasa. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, selamat berkarya, selamat berkolaborasi, dan selamat bersilaturahmi. Dan tidak ada batas antara Pemda dengan pusat. Intinya buat kami adalah borderless. Kita adalah satu. Insya Allah Kapija rumah kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum yang telah menyampaikan sambutannya. Sekali lagi, Kapija Pusat, kita semua bersama dengan daerah berkolaborasi, punya banyak mimpi untuk membuat Kapija 21 menjadi organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tadi sudah disebutkan ada perwakilan dari JICA kepada Ibu Widi. Kami persilahkan untuk mengucapkan selamat kepada Pemda yang telah dikukuhkan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Kak Sonya. Yang terhormat teman-teman pengurus dan anggota Kapija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Seperti yang diberikan kepada saya ucapkan selamat kepada Pemda pengurus yang sudah terpilih di 7 lokasi di 7 daerah. Saya sangat mengharapkan ide dan gagasan segar dari para pengurus yang baru saja dikukuhkan. Dan saya juga saya mengharapkan Anda semua tetap memelihara semangat musyawarah dan kebersamaan. Untuk itu saya ucapkan selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Ibu Widi, salam kepada JICA Pusat ya. Mohon disampaikan bahwa hari ini sudah ada 7 Pengda yang resmi dikukuhkan, yang lain akan menyusul. Semoga tadi saya kurang bisa mengikuti siapa aja namanya, jadi mungkin saya menunggu itu untuk bisa melaporkan secara lengkap. Terima kasih banyak rasanya. Iya, nanti akan dilaporkan juga ya, Mbak Widi. Terima kasih. Oke, sekarang waktunya untuk masing-masing Pengda menyampaikan sepatah dua patah kata. Nanti silahkan diperkenalkan. Mungkin di sini ada beberapa dari daerahnya. Jadi siapa yang hadir hari ini? Saya lihat dari Sumatera Barat malah pakai conference room nih sepertinya ya. Oke, kayaknya habis ini makan-makan nih mereka. Apa udah makan-makan tadi? Saya mulai dari Aceh ya. Bang Mikdar, maaf, apa saya balik urutannya nih dari Sulawesi Selatan dulu deh. Tadi kan selalu diawali dari Aceh. Sekarang saya mulai dari yang paling timur, dari Sulawesi Selatan. Bang Erwin, silakan. Diperkenalkan kalau ada yang ikut serta pada hari ini ya, Bang. Siap, ya. Makasih waktunya yang luar biasa yang telah mengendalikan acara hari ini. Terdengar suara saya, Mbak Sonya? Jelas. Baik. Yang terhormat Bang Haka sebagai Ketua Umum Kapija Pusat beserta jajarannya, ada Pak Sekjen. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua 2 bersama jajarannya, Divisi Pemda yang telah memotivasi dengan sangat maksimal sehingga Pemda Sulsel bisa terbentuk dan bisa mengikuti acara hari ini. Serta rekan-rekan Pemda Kapija yang hari ini sama-sama mengikuti pengukuhan di hari ini yang sangat berbahagia ini. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada Pemda Kapija Pusat yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan yang lebih penting adalah yang telah mengantar Kapija Pusat untuk mendapatkan status terdaftar secara legal, secara hukum, sehingga tentu Pemda Sulsel akan menindaklanjuti dengan melanjutkan status legal hukumnya di level provinsi. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa melanjutkan di awal kepengurusan ini terdaftar di Kesbampol kalau kami di Pemprov untuk memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini yang sempat hadir adalah Ibu Sekretaris yang terpilih. Beliau adalah Ibu Nur Hidayah. Home base-nya adalah di Kabupaten Sidrap. Selamat siang Bu Nur Hidayah. Ya. Banyak kehadirannya. Ya. Kemudian Ibu Bendahara kami, Ibu Indo Aceh. Ya. Home base beliau adalah di Kabupaten Wajo, Ibu Aceh. Ya. Selamat siang Ibu Aceh. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin karena kita dibatasi waktu, kami dari Pemda Sulsel akan berkomitmen untuk lebih meningkatkan kerjasama yang sifatnya memberi kontribusi ke bangsa dan negara dan masyarakat kita. Saya kira untuk selanjutnya dari hampir 100 lebih alumni yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, kami sudah berkoordinasi itu kurang lebih 80 orang. Insya Allah sudah ada masuk data baru untuk bergabung di sistem kami, di grup kami, yaitu ada 12 orang. Sehingga mungkin total yang telah kami deteksi adalah sekitar hampir mendekati titik 100 orang. Sehingga ini sebuah kebahagiaan tersendiri buat kami mampu mengembalikan silaturahmi teman-teman yang selama ini mulai tahun 2008
program persaudaraan Indonesia Jepang di Sulawesi Selatan, sehingga harapan kami ke depan KPJ Pusat dengan Pemda saling ada koordinasi yang sangat intens untuk membuat sebuah atau beberapa kegiatan yang sifatnya bermanfaat buat kita semua. Itu mungkin dari kami kembalikan ke Mbak Sonya. Terima kasih. Terima kasih Bang Erwin, sukses untuk teman-teman di Sulawesi Selatan. Luar biasa, hampir 100 orang ya, semoga makin banyak yang terjaring. Terima kasih. Oke, ya selamat untuk Sulawesi Selatan. Selanjutnya saya akan ke Jawa Barat, Bang Erdi ya. Bang Erdi dan teman-teman dari Jawa Barat. Abang Kakak silakan dari Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan Indonesia, Ibu Widi, yang saya hormati Ketua Umum K3 Satu Pusat, Bang Hari Kalijis, beserta seluruh jajaran pengurus K3 Pusat. Yang saya hormati semua seluruh anggota K321 di mana berada, dan khusus kepada anggota K3 Jawa Barat yang saya banggakan. Terima kasih sudah bisa melaksanakan musyawarah daerahnya, dan seluruh senior-senior yang sudah mendukung kita di Jawa Barat. Terima kasih kepada Pak Khairul Anam, Pak Wawan, Pak Dirjen Haji, dan lain-lain. Terima kasih atas dukungannya. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam K3. Alhamdulillah saat ini saya bisa berada di ruang ini di lingkungan keluarga yang luar biasa. Kita semua mencintai K3, dan inilah buktinya kita bisa berkumpul di sini sekarang. Pertama, saya mohon izin perkenalkan, nama saya Erdi Heriana, saya tinggal di Bandung. Saat ini saya ditemani oleh pengurus yang lain yang hasil bisa kemarin, Bapak Rahmat dari Bogor, sebagai sekretaris, dan Ibu Ayu, dari Bandung. Assalamualaikum. Dan teman-teman lain juga ada hadir di sini, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada kami bisa kami jalankan. Namun tentu saja kami memerlukan dukungan yang sangat besar baik dari pusat maupun dari daerah. Tanpa hal itu sepertinya akan berat dilaksanakan, tapi saya yakin dengan dukungan semua keluarga di sini kita bisa melakukannya. Terima kasih juga kepada Bang Imam sama Kak Intan yang luar biasa. Sampai saat ini beliau ini tanpa henti-hentinya mengurus K3 di Jawa Barat, dan terakhir kemarin Kak Intan sebagai ketua yang luar biasa. Mudah-mudahan kami bisa meneruskan program-program kerja yang dilaksanakan di kepemimpinan yang lalu, dan mudah-mudahan selalu terus memberikan bimbingan kepada kami. Mungkin program-program yang akan dilaksanakan akan kita laporkan nanti setelah sudah fix, nanti diadakan rapat koordinasi semua pengurus. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amanah yang luar biasa ini. Tapi satu hal yang pasti tentu saja kami mengharapkan, sangat mengharapkan kerjasama dengan pusat. Nanti mungkin sebagai pelaksana di daerah, kami akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pusat, bahkan mungkin dengan pemda-pemda lain di luar Jawa Barat. Sekian, mudah-mudahan kita semua bisa terus bekerjasama dan bisa maju bersama.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Erdi. Salam Sama-sama. untuk teman-teman di Jawa Barat. Baik, baik. Tenang aja, nanti kita main-main ke sana ya. Siap. Baik. Bener nih maksudnya. Bener nih mau main ke Jawa Barat. Ntar aku temenin ya. Oke. Selanjutnya saya akan ke DKI Jakarta. Ada Kak Daru di sana dan teman-teman. Ini para Kartini nih, ladies. Silakan Kak Daru. Terima kasih waktunya Kak Sonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang semua. Salam kenal. Nama saya Daru. Saya mewakili DKI. Dan saya didampingi oleh sekjen saya Reri Arimia, Kak Reri Arimia. Lalu ada Assalamualaikum. Kak Rizky Susilo untuk bendahara DKI. Juga saya di sini didampingi bidang usaha dan kesekretariatan ada Kak Nain Citaning Asih dan Kak Nun Dewi Khairi juga ada di sini. Juga ada Mbak Sinta di bagian humas dan dokumentasi. Lalu juga hadir di forum ini ada Mas Agus untuk pendidikan dan sosial. Juga ada Kak Lisda untuk seni dan Uni Popi Karlina untuk di bagian logistik. Untuk lebih lanjutnya, selama ini mungkin lebih kedengaran KDKI gitu ya, kita istilahnya menyebut lebih singkat KPJ DKI. KDKI ini merupakan wadah yang untuk alumni program Persatuan Indonesia Jepang yang lokasinya tinggal di daerah Jabodetabek. Kita terbiasa untuk jalan sendiri gitu karena mungkin kayak nggak ada induk kolaborasi dengan pusat. Nah mungkin mudah-mudahan di kedepannya kita bisa lebih bersinergi dengan KPJ pusat maupun teman-teman. Sebelumnya salam hormat untuk Bang Hari di ada Bang Jonet, ada Kak TJ, ada Uda Afdal juga pengurus pusat, ada Mbak Widi dari JICA. Salam hormat. Kalau untuk KDKI di sini biasanya kita kegiatannya lebih fokus untuk silaturahmi dan menjalin kebersamaan secara keluarga, dan biasanya kita kegiatan itu melibatkan keluarga masing-masing. Jadi sesama alumni kita nggak hanya antar alumninya saja, tapi keluarga baik pasangan maupun anak-anak pun juga kita libatkan dalam kegiatan kita selama ini. Jadi mudah-mudahan di kedepannya kita bisa ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga dari Pemda lain ataupun keluarga-keluarga dari pengurus KPJ pusat. Dan biasanya kita lebih ke programnya itu ke bakti sosial, lalu ada kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang biasanya penggalangan dana musibah baik di domestik maupun internasional. Seperti waktu itu kita bikin acara untuk kejadian tsunami di Jepang, kita bikin acara untuk Pray for Japan, kita juga ada waktu itu. Lalu kita juga pernah Bang Erdi ya yang di Jawa Barat dulu tahun berapa ya, kita pernah beberapa kali visit, kita kolaborasi dengan KPJ Jabar, kita pernah main ke Bandung, kita main ke Museum Geologi gitu, dan waktu itu yang dari tim keluarga KPJ Jabar juga ikut bareng kita ada kunjungan ke Istana Bogor, ke Istana Negara sama-sama kayak gitu. Lalu kita ada juga untuk anak-anak kita ada junior camp, dan kedepannya mungkin karena pandemi seperti ini kegiatan offline-nya kita batasi, dan kita mau coba cara pelatihan
ekoenzim. Jadi mungkin kita bisa undang pengda-pengda lain untuk belajar sama-sama membuat ekoenzim. Juga kita mau ada semacam awareness untuk COVID-19 kayaknya, karena beberapa teman-teman kita kan juga ada yang sudah terpapar COVID-19. Kemarin kita juga sempat ada sedikit bingkisan tali kasih untuk menambah semangat teman-teman yang sempat terkena COVID-19. Jadi kita ikut saling timbang rasa. Demikian sekilas informasi mengenai kegiatan di KDKI. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang sudah kita atau yang akan kita laksanakan bisa bermanfaat dan jadi momen pengingat kebersamaan kita selama ini. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Salam. Terima kasih. Kembali ke Kak Sonya. Bang Daru kok aku nggak disebut sih? Siapa ya namanya? Saya Itu namanya yang dari pusat. Yang dari pusat. namanya Joko. Nah, tuh. Minta disebut. Aduh, tadi saya nggak tahu di partisipan. Saya lihatnya cuma bendahara itu loh ya. Hati-hati nanti nggak dapat dana loh. Oke. Terima kasih Kak Daru. Mas Joko, tenang aja Mas. Nama Mas Joko terukir di hati Mbak Daru kok. Iya dong. Oke, DKI ditunggu ya kegiatannya. Mungkin teman-teman dari Pengda lain jika ingin ya berbagi informasi, sharing pengalaman, apa kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DKI, boleh kontak dengan Kak Daru ya. Sukses buat DKI. Boleh terima kasih nggak sama Kak DKI? Saya dikirimin bingkisan waktu kena sakit COVID. Ya, Mbak Manis ya. Ya, makasih banyak ya. Iya, sama-sama kami. Sehat-sehat Mbak Manis. Terima kasih udah sehat. Sama-sama. Pokoknya Mbak Manis mana itu videonya kok nggak ada? Bentar ya. Nah, udah tampak. Manisnya gitu lah. Biar kelihatan manisnya ya. Iya. Sama-sama. Okay. Manis mah udah manis dia. Udah Sehat selalu Kak Manis. Amin, makasih. Nah, sekarang saya ke Sumatera ya. Terima kasih Kak Daru. Terima kasih. Saya akan ke Sumatera Selatan. Yang paling gagah hari ini busananya, komentarnya udah banyak di sini. Kostum Bang Edward, wow. Banyak banget nih ya. Kasih. Pujian untuk Bang Edward. Silakan dari Sumatera Selatan. Pakaian Palembang. Tahu tuh Bang Edward itu nama pakaiannya apa? Ya, silakan Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahagia buat kita semua. Terima kasih yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bang Heri Kaligis. Kemudian saya juga menyapa Mas Joko. Nanti saya dibilang nggak menyapa, nanti kuarat itu Mas Joko. Kemudian ada... Nanti saya ke Palembang Profesor langsung aku ini. Nggak dikasih masker nih. Mas Joko, Mas Imam, Mas Abdal, Mbak Tiji, Kak Seni juga, kemudian ada Bu Widastuti dari JICA. Alhamdulillah, ada kata yang paling indah, ada kata yang paling pantas kita ucapkan pada sore hari ini. Rasa syukur kita semua sudah dikumpulkan dalam satu majelis yang luar biasa, strategis menurut saya, dan merupakan bentuk keseriusan kita dalam mewujudkan Kapija sebagai rumah bersama di masa yang akan datang. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepengurusan yang berhasil disusun untuk sementara ini. Ketua saya sendiri Edward Juliarta. Saya hadir bersama wakil ketua Kanda Ujirman Irwandi tadi ada di di monitor saya lihat. Kemudian sekretaris itu Yunda Nyimas Ida Apriani dan bendaharanya Yunda Nyimas Eviani. Jadi ada Nyimas Ida Apriani dan Nyimas Eviani. Ada dua Nyimas di sana. Nah, saya sengaja pakai baju seperti ini karena saya kemarin saya bilang kalau pakai batik semua pasti pakai batik. Jadi
atau pakai baju yang biasa. Jadi ya saya memilih untuk agak sedikit berbeda dengan menggunakan baju tolak belanggu dan memakai tanjak karena memang baru-baru ini juga perda tentang daerah, tentang identitas daerah juga baru disahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, dan salah satunya nanti setiap minggunya para ASN akan memakai baju seperti ini. Insya Allah kalau tidak di hari Jumat ya, biasanya kami akan menggunakan baju yang seperti ini. Jadi sekaligus perkenalan saja. Jangan terkejut nanti dikira nanti ada sedekah di kantor gubernur atau di OPD, tapi ternyata memang kita memakai baju yang seperti ini. Besar harapan kami sebenarnya dengan kepengurusan yang Kapija, baik pusat maupun daerah ini terbentuk, wadah silaturahmi Kapija di daerah ini akan semakin kencang. Karena memang kita Sumatera Selatan khususnya yang saya rasakan belum begitu terlihat ya katakanlah kebersamaannya, walaupun alumni yang kita pahami juga sudah banyak di Sumatera Selatan khususnya. Jadi WA Group kami juga masih baru bisa mendata sekitar 18 orang, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bersama-sama dengan Bang Uzirman, Uzirman yang memang sudah senior dari saya juga mungkin, dan beberapa kepengurusan yang lain akan bisa mencari teman-teman ini, dan mudah-mudahan bisa juga nanti ke depan setelah kepengurusan ini dibentuk, database kita akan bisa lebih mudah untuk kita jangkau. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih kakak dan abang-abang yang saya hormati, dan mudah-mudahan ini selalu menjadi langkah kita untuk watawasobiha watawasobisab selalu, dan tentu dalam konteks pasal itu. Jadi akhir saja dengan pantun, alangkah enak ikan belida dimakan di bawah jembatan Ampera. Terima kasih atas pengukuhannya, wujudkan Kapija 21 rumah bersama. Demikian, Allah muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Nanti kita mau ke sana deh, Bang Edward, cari songket ya. Boleh. Ayo, kapan ke sana saya ikut? Ayo. Aku ikut juga, Kak Sonya. Kebetulan suamiku ada rumah di sana. Wah. Nah, bisa nginep. Asik, jalan-jalan. Ya, aku udah pernah tahu rumahnya Kak Manis. Kayaknya kita harus ke sana itu. Siap. Siapa ini, Betty ya? Yes. Kamu udah pernah nginep ya? Terima kasih Kak Manis untuk tawarannya. Ditunggu nanti ya Bang Edward ya, kita ke sana ya. Sumsel siap untuk semua. Ya. Terima kasih. Dan loh, Prof. Jangan nanti kalau aku ke sana ngilang loh, Prof. 3 kali sama aja. Oke, kita lanjut ya. Untuk teman-teman yang paling, pakai conference room nih kayaknya nih, dari Sumatera Barat. Kita dengarkan nih perkenalan dari teman-teman abang kakak di Sumatera Barat. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali ya, siang atau menjelang sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam forum Rumah Bersama Kapija 21 ini. Yang saya hormati Abang Kakak beserta abang-abang dan kakak-kakak pengurus pusat Kapija 21 yang telah menggagas acara pada sore atau siang hari ini. Kemudian yang kami hormati para pengurus Pemda Kapija yang dikukuhkan hari ini. Teristimewa ini untuk Ketua Pemda Sulawesi Selatan, teman sebelah kos, Prof. Edward, terima sekali. Dan juga tadi teman saya juga Kang Rahmat Hidayat dari Bogor, pada lupa ini perjuangan juga di Jatinangor. Dan kakak-kakak dan abang-abang pengurus Pemda, 7 Pemda yang hadir pada siang hari ini yang kami muliakan.
Izinkan perkenalkan kami dari Pengda Kapija 21 Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah bisa bermusyawarah dan bermufakat pada hari Jumat malam. Tapi hanya rapatnya online, tapi hari ini kami offline, berkumpul di sekretariat, ya, difasilitasi oleh pengurus, salah satu pengurus, alhamdulillah. Saya perkenalkan, saya sendiri yang dipercaya sebagai ketua, Samsuri Zaldi, yang sehari-hari sekarang berada di FISIP Universitas Andalas. Kemudian sekretaris Bu Asrina, ya, beliau Bu Asrina, mana foto beliau? Nih, beliau minta di sorting supaya mungkin teman-teman yang lain yang satu angkatan bisa tahu begitu Kak Sonya. Ya, Bu Asrina, beliau di UIN Imam Bonjol, Padang. Beliau akademisi di situ. Sekretaris, kemudian bendahara hadir Ibu Widya Primahata. Ya, ini tuan rumah nih Kak Sonya, Bang Haka, beliau fasilitasi karena beliau di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Nanti kami sekretariatnya di Dinas Kominfo Sumatera Barat. Jadi bisa kami umumkan COVID setiap hari gitu. Ya. Kemudian ada juga dari divisi yang hadir bersama kami di sekretariat hari ini, Bang Ramli Putra. Beliau berangkat 2006 nih, ya, ke Jepang, 2004 mohon maaf, senior nih, Bang Ramli Putra, beliau sehari-hari di kantor Gubernur Sumatera Barat. Kemudian juga hadir di luar forum yang kami di ruangan ini juga hadir Bang Nursurwan Erikson, ya tadi dari rumah kami lihat juga ada Bang Amsori ya dari Solok Selatan, ya, daerah ujung di Sumatera Barat juga hadir. Kemudian tadi juga mohon maaf tidak bisa bergabung juga beberapa alumni kita seperti Bang Aldias Nur dari Kota Bukit Tinggi dan Bang El Kadri dari Kota Bukit Tinggi. Tetangganya Padang Panjang, Prof. Kapan-kapan Prof Edward bisa ke Padang Panjang lagi, makan sate mak syukur. Teraga juga, Padang Panjang. Baik. Nanti kalau ke Sumatera Barat, kawan-kawan dari pusat, abang-abang dan kakak-kakak dari pusat atau dari Pengda, nanti kita bisa kontak sama Prof Edward nanti mampir di sate mak syukur Padang Panjang. Kalau Padang ceritanya kan makan terus. Mantap. Baik, kami pengurusan yang hari ini yang dikukuhkan tentang keanggotaan, kami sudah bersepakat di pengurus. Bang Haka, Kak Sonya, kita di Sumatera Barat ini perlu mendata ulang karena orang Sumatera Barat ini suka tahu. Jadi kayaknya anggota kami sudah banyak pindah ke Kak Daru itu sama Bang Erdi ya. Kayaknya banyak pindah ke DKI Jakarta sama Jawa Barat. Jadi kami perlu data ulang lagi karena sudah banyak merantau ke dekat Tugu Monas. Tapi ada juga yang pulang kampung karena COVID. Nah, datang juga. Ini kan perlu kami data juga. Mungkin ada orang DKI yang pulang kampung juga ke Padang. Ya, mungkin nanti ya kalau pulang kampung nanti kami data. Ini kami program pertama ya kan adalah pendataan terhadap alumni kita yang mungkin jumlahnya sudah sangat banyak. Dan mungkin juga ada sebagian dari alumni kita ini sudah tidak ada lagi. Itu menurut kita. Kemudian yang berikutnya yang ingin kami usulkan juga, pertama tentu kegiatan tetap ya seperti sampaikan Kak Daru tadi, tentu kita silaturahmi dulu yang pertama. Saya senang sekali mendengar tadi silaturahmi dengan keluarga besar, ya termasuk anak-anak kita juga mungkin itu bisa kita libatkan karena dia juga harus ikut bangga juga menjadi keluarga besar Kapija ini. Di suatu waktu punya program yang lain juga bisa ke Jepang juga. Ya, mungkin kalau kita tidak mungkin kembali lagi ke Jepang, mungkin anak-anak kita bisa kembali ke Jepang. Tapi Mbak Widya mau ngumpulin duit nih Kak Sonya, mau katanya yang alumni ini mau kembali lagi ke Jepang. Jadi bendara program pertamanya ngumpulin duit mau kembali ke Jepang lagi. Taraga ke Jepang bersama. Ya, saya lupa menyapa Kak Widi tadi. Saya pernah ketemu juga dengan beliau, rasanya ingat wajah. Ya, nanti kami difasilitasi lagi Kak Widi dari JK bisa ke Jepang, walaupun rambut kami sudah putih-putih, dulu nggak putih-putih, sekarang udah putih. Kemudian yang berikutnya usulan Kang Haka, Kak Sonya, mungkin pada kesempatan ini saya ingin bertanya saja, apakah kita di Kapija ini sudah punya website khusus misalnya, jadi nanti kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin bisa kita publis juga di website Kapija saja satu bersama dari daerah. Ini akan sangat membantu komunikasi kita. Kemudian yang berikutnya, tentu tidak ada hambatan lagi bagi kita untuk bersilaturahmi dari biasa setelah COVID ini, karena semua serba online. Tentu kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan seperti hari ini, mungkin ada diskusi, seminar,
dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan secara online tentu sangat memudahkan kita sebenarnya dalam suasana COVID sekarang. Ya, kami dengan sudah terbentuk pengurus Pemda ini nanti kami tentu akan bisa ikut berpartisipasi penuh dengan kegiatan-kegiatan pengurus pusat K321. Barangkali itu saja dari kami dari Pemda Sumatera Barat yang alhamdulillah hadir lengkap nih di ruangan konferen ini hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama di rumah bersama kita K321 ini. Tentu harapan kita dengan silaturahmi ini juga berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan juga kemajuan daerah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Samsul Rizaldi. Lengkap sekali pemaparannya tadi ya. Terima kasih. Nanti mengenai website akan dijawab oleh Bang Haka mungkin ya. Pertanyaan mengenai website. Nanti ada ininya, waktunya sendiri, ada sesi setelah kita selesai acara ini. Oke, sukses untuk teman-teman di Sumatera Barat. Selanjutnya, saya lanjutkan ke daerah utara dari Sumatera Barat, Sumatera Utara tentunya. Horas Bang Hendro, silakan Bang Hendro. Horas, Kak Horas, para abang kakak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, seperti yang dikatakan Kak Sonia tadi Horas, ya memang kita berdarah Batak, namun karena kita tinggal di daerah Melayu, karena tadi sudah juga dipancing berpantun-pantun, izinkanlah kami berpantun juga, kan seperti itu. Ya. Putih-putih bunga melati, harum wangi tiada terkira. Izinkan kami memperkenalkan diri dari Pemda K321 Sumatera Utara. Ya, itu aja sih sebenarnya Kak, ya kan. Namanya orang Batak berpantun, ya kan. Tak pandai lah pula, ya kan. Itu. Ya, jadi abang kakak sekalian, perkenalkan yang pertama mungkin saya sendiri dengan Hendro, ya. Mungkin paling junior di antara saat ini yang ada saya lihat di pengurusan Pemda. Jadi kebetulan kami diamanahkan pada saat Musda kemarin menjadi ketua daripada Pemda Sumatera Utara. Namun sebelumnya yang kami hormati, mohon maaf sebelumnya dari perwakilan JK, Ketua Umum K321 Bang Haka, ya, dan juga para pengurus, abang kakak pengurus dari K3 Pusat, pengurus pusatnya, dan juga rekan-rekan abang kakak pengurus daerah K321 yang melakukan pengambilan sumpah jabatan pada hari ini. Jadi memang abang kakak sekalian, kami dari Sumatera Utara dengan luasnya lumayan 33 kabupaten kota, tentunya kami itu masih sangat komunikasinya cukup tidak cukup baik ya sebenarnya selama ini. Sudah cukup lama K321 di Sumatera Utara itu vakum, ada sekitar 2-3 tahun. Namun pada tahun 2020 kemarin berkat adanya masukan dari dan konsolidasi dari para senior-senior kami, khususnya Ibu Watmiani ya, kami membentuk kembali kepengurusan ataupun komunikasi daripada keluarga daripada K321 ini. Jadi sebelumnya, ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, kami dari kepengurusan Sumatera Utara yang hadir pada saat ini ya, saya sendiri Hendro selaku ketuanya, dan ada Ibu Maya Sari Pulungan selaku sekretaris, dan juga terakhir adalah Ibu Watmiani ya, beliau ini home base-nya di Langkat. Langkat ini sekitar 2 jam dari kota Medan. Jadi beliau ini memang sangat intens sekali, sangat semangat sekali untuk mengumpulkan kami sebenarnya. Jadi kami memang terakhir-terakhir ini banyak di program Young Leaders yang diadakan oleh JK, itu mungkin informasi kepada abang ibu sekalian. Jadi masih pada muda-muda semuanya. Jadi kami sangat memohonkan petunjuk ataupun bimbingan daripada arahan daripada abang kakak sekalian, khususnya pengurus pusat yang sudah berpengalaman selama ini dan pengurus-pengurus daerah lain yang terus terang tadi kami sangat kagum sekali ya, dari DKI, dari Sulawesi Selatan, dari Sumsel, Sumbar. Jadi kami sebenarnya pengen kali belajar sebenarnya ke daerah situ. Namun karena kondisi pandemi mungkin membatasi kami untuk dapat bertemu dengan abang kakak sekalian. Ya. Jadi mungkin kalau tadi masalah kita bicara masalah program kerja, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abang dari
Sumbar tadi, memang database kita itu di Provinsi Sumatera Utara ini, khususnya di Provinsi Sumatera Utara, memang masih sangat belum tertata. Jadi kami juga program pertama kami itu kami akan berusaha untuk mengkonsolidasikan dengan pengumpulan database daripada masing-masing anggota kami. Dengan adanya teknologi saat ini, mungkin mudah-mudahan database tersebut dapat segera kami kumpulkan. Jadi itu memang program pertama kami dalam jangka pendek ini. Di samping juga tentunya akan ada program-program lainnya seperti silaturahmi, dan juga kami akan mencoba melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendukung pengelolaan lingkungan. Karena terus terang abang kakak sekalian, kami ini banyak berkecimpung di instansi lingkungan hidup. Jadi program-program kami nantinya kemungkinan besar itu akan melakukan banyak di bidang lingkungan hidup, walaupun ada juga seperti Bu Watmiani tadi menjadi guru. Jadi mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan dari Sumatera Utara. Tentunya kami sangat berharap seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan belajar. Kalau ada pun program kerja, mungkin program kerja kami tambahannya kami studi banding ke Pemda lain. Nah, ini program kerja baru ini ya kan, belum ada di Pemda yang lain kan, studi banding kan. Jadi Sumatera Utara akan melakukan studi banding ke Pemda-Pemda lainnya. Jadi kami harapkan kembali petunjuk dan arahan dari pengurus pusat dan koordinasi antara kita sesama Pemda. Dan juga kami sangat menantikan kehadiran daripada abang kakak sekalian di Kota Medan, kalaupun tak singgah di Medan, pinomat bahasa Medan pinomat. Setidaknya jalan-jalanlah ke Danau Toba. Karena banyak yang mau lihat di Danau Toba sana. Kalau sudah sampai di Danau Toba, kabari juga ke kami. Mudah-mudahan kami pun bisa mendampingi abang kakak sekalian. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan, abang dan kakak sekalian. Karena tadi saya sudah buka pakai pantun, saya tutup pakai pantun juga. Ya, izinkanlah sekali lagi, jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa makan durian. Demikian kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Horas. Terima kasih Bang Hendro. Luar biasa nih, baru mau bilang mau makan duren ke Medan ya. Siap. Mangga di apa tuh ada. Sukses buat teman-teman di Sumatera Utara. Ditunggu studi bandingnya mungkin ke Sulawesi Selatan atau ke mana lagi, ke Jawa Barat atau ke Aceh. Aceh deket ya. Boleh lah, nanti yang deket dulu, nanti baru yang jauh. Siap. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Hendro dan teman-teman di Sumatera Utara. Selanjutnya yang terakhir, kita akan berkunjung ke Aceh. Kami persilahkan Bang Mikdar. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan semua. Kami dari Aceh, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan musda kembali, musda K321 yang sudah sekian lama seperti ditentukan, mungkin tidak beraktivitas, tapi syukur juga merupakan suatu program kegiatan Kapija, DPP Kapija, bahwa salah satu langkah setelah terbentuknya Kapija 21 DPP adalah untuk terselenggaranya musda yang beberapa provinsi di Indonesia. Bahkan waktu kemarin kami juga salah satu menjadi anggota tim formatur yang sudah merencanakan 17 provinsi atau 17 daerah akan dibentuk sebagai pengurus Kapija 21. Tapi walaupun hari ini sudah sebagian berjalan dan syukur, berarti hajatan dan amanah musda, amanah munas Kapija mulai terlaksanakan ataupun terrealisasi di daerah. Baik, mungkin terlebih dahulu kami memperkenalkan diri juga. Di sini ada bersama rekan, nama saya Mikdar, Ketua Kapija Aceh. Kemudian ada juga Pak Hasan Basri, Sekretaris Kapija Aceh. Kemudian Mahdani, Bendahara
KPJ Aceh, kemudian Wakil Ketua Mirza Murni, pengurus KPJ Aceh. Harapan kami ke depan bahwa kami menginginkan bahwa DPP seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ketum atau Ketua Umum DPP KPJ bahwa kegiatan KPJ tidak hanya terfokus atau terpusat di Jakarta, tetapi bagaimana kegiatan KPJ juga bisa realisasi aktivitasnya di daerah-daerah. Dan kami juga daerah Aceh yang merupakan juga daerah ujung wilayah NKRI Nusantara. Kami berharap bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa bersilaturahmi yang bisa kira-kiranya dilaksanakan di daerah atau di Aceh. Nah, mudah-mudahan ke depan juga kita berharap bahwa situasi kita akan lebih nyaman, tentram, artinya tidak seperti yang sudah belakangan ini. Artinya kita perjalanan kita mungkin yang akan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Jadi artinya terhindarnya dari situasi yang mungkin yang kita rasakan selama ini. Kemudian kami sangat berterima kasih kepada pengurus pusat, rekan-rekan di DPP KPJ, kakak-kakak, abang-abang, atau adik-adik, atau saudara semua, bahwa mungkin dalam yang kita laksanakan juga daerah dalam situasi begini ada keterbatasannya dan berbagai situasi lah mungkin selama ini, tapi syukur walaupun tidak terlaksana pada tahun 2019-2020, tapi di awal tahun 2021 sudah mulai kita lebih beraktivitas kembali sampai ke daerah. Mungkin langkah selanjutnya kita di daerah Aceh juga kita bagaimana akan membangun jejaring ataupun kita mencari kembali alumni-alumni baik dari angkatan lama ataupun mungkin dari Nakasone ataupun KPJ, juga bagaimana kita mencari kembali mungkin cukup banyak sudah di daerah Kabupaten Kota. Kemudian selanjutnya juga kita sesuai seperti telah disampaikan tadi, kita akan melakukan mungkin melapor kembali ke Dinas Kesehatan Provinsi Aceh status keberadaan KPJ ataupun mungkin legalitas KPJ, sehingga pemerintah provinsi juga mengetahui bahwa ini adalah sebuah organisasi yang legal yang sudah terdaftar pusat, juga harus diketahui di daerah. Mungkin hanya demikian dulu dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Mikdar. Ditunggu ya kopinya. Siap. Oke. Jadi tadi saya garis bawahi sepertinya semua Pengda, teman-teman di daerah berharap bisa melakukan lebih banyak kegiatan. Jadi kegiatan tidak hanya terpusat di Jakarta atau di pengurus pusat, tapi Pengda juga ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPJ 21. Yang pasti teman-teman dari pusat dengan senang hati akan bekerja sama dengan teman-teman di daerah. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya mau menyapa dulu teman-teman pusat di sini yang hadir. Ada Kak Betty. Kak Betty off ya kameranya. Ada Pak Sekjen kita, udah Al, mungkin nanti bisa ya. Ya, maaf Kak, saya off, ini kameranya off dulu sebentar, soalnya jaringannya agak ini. Oke Kak Betty, it's okay. Ya. Nah, ini tadi yang punya dompet, yang harus diingat namanya selalu ya, Mas Joko. Piye kabare Mas? Yuk, apik baik. Oke. Mas Joko ini keliling Indonesia karena beliau sehari-hari bertugas di BNPB, jadi teman-teman di daerah ada kemungkinan bisa ketemu dengan Mas Joko ya, kalau Mas Joko kebetulan bertandang ke daerah. Oh itu pasti itu. Itu pasti nanti saya hubungin satu-satu tuh nanti yang di Pengda-Pengda ini. Siap. Karena ada di mana-mana. Tapi ya satu, ya Sumsel itu sering minta anggaran tapi pejabatnya susah ditemuin tuh.
Ada profesor. Gampang nanti. itu. Iya, nanti bisa komunikasi. Ketemu gubernurnya gampang, tapi ketemu asistennya susah sekali ya. Ya, lanjut. Ada Bang Jonet juga, Bang Jonet. Bang Jonet off kamera ya. Ada Kak Lia. Kak Lia mana tadi? Oh, ada Bang Jonet. Kak Sonia. Udah sehat Bang Jonet? Halo Kak Sonia. Sudah sehat? Selamat sore teman-teman semua. Ya, selamat sore. Alhamdulillah sehat Kak Sonia. Oke. Sip. Salam buat teman-teman semua. Ada Kak Manis tadi ya. Kak Manis lagi off kamera. Oke, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman Pengda yang sudah menyampaikan salam perkenalan. Ini kayaknya kali pertama kita semua bisa sama-sama hadir di ruang virtual ya, dengan komposisi yang lumayan lengkap. Selanjutnya kita akan masuk ke acara berikutnya. Itu belum Mbak Kasonya. Siapa lagi? Bang Chandra di mana ya? Ada tuh Bang Chandra. Saya nggak lihat. Ada ya? Ada. Saya di rumah. Oke. Iya Bang Chandra. Pas nih, pas. Iya. Kita akan mendengarkan menyampaikan ya. Bang Chandra dan Kak Lia akan menyampaikan rencana kegiatan Kapija 21, divisi komunitas dan divisi lingkungan hidup ya. Kalau tidak salah. Ya. Oke, saya persilakan dulu kepada Kak Lia. Silakan Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, para pengurus pusat, perwakilan JK, Ibu Widi, 7 pengurus Pengda yang baru saja dikukuhkan hari ini. Alhamdulillah kita jadi tambah silaturahminya semua ya. Insya Allah dengan adanya pengukuhan ini, Kapija 21 lebih menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia, insya Allah. Perkenalkan, saya dari divisi pemberdayaan komunitas para pengurus Pengda. Saya dari Korea di sini. Tadi kalau kita simak dari yang disampaikan Mang Haka itu adalah kata kuncinya kita di kepengurusan Kapija. Tidak ada batasan antara pengurus Pengda dengan pengurus daerah. Itu yang perlu kita sepakati bersama, bahwa kita di sini memang betul-betul adalah kerjasama dan kolaborasi. Kemudian yang kedua tadi saya catat nih Bang Haka, komunikasi dan kolaborasi. Nah itu penting banget buat kita di kepengurusan Kapija ini. Kalau tidak ada komunikasi atau terjadi miskomunikasi, nah ini yang akan berdampak pada semua kegiatan kita di semua divisi. Singkat saja, kalau dari saya divisi pemberdayaan komunitas, saya tertarik ingin mengangkat komunitas para pengrajin batik. Yang kita tahu bahwa Jepang itu suka sekali dengan batik ya. Dan saya kira ada puluhan nih para pengurus daerah nih pasti udah langsung menangkap nih misi-misi program kami dari divisi pemberdayaan komunitas. Webinar ini rencana karena kita masih kondisi pandemi seperti ini, mungkin kita akan coba untuk melakukan berupa webinar. Yaitu kita minta, saya juga mohon bantuan dari 7 pengurus Pengda terkait dengan adanya webinar para pengrajin batik nasional. Nah ini pasti kita akan tidak lepas dari para keaktifan atau mungkin kolaborasi, pasti nanti kita akan bersinergi. Saya pasti akan berkoordinasi terus nih dengan para abang kakak pengurus Pengda. Nah kenapa memang kita terlintas di saya bahwa ada pengrajin batik, karena batik itu saya lihat banyak sekali di Indonesia ini yang perlu kita infokan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia itu kaya akan batik. Batik itu dari berbagai daerah. Nah ini saya mohon nanti kita teknisnya kita bicara di sini, nanti akan ada diskusi lebih lanjut terkait bagaimana pelaksanaan kegiatan komunitas ini khususnya untuk pengrajin batik. Kemudian saya terlintas tadi kalau nggak salah dari Sumatera Selatan, LH ya, Pengda. Itu saya terlintas juga nih adanya kegiatan komunitas pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah
Ya, Sumatera Selatan, Sumatera Utara kalau nggak salah ya, Bang. Sumatera Utara, Ibu. Oke, Sumatera Utara, Bang, siap. Jadi ini komunitas juga ingin saya angkat ini terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah. Nah, ini nanti kita diskusikan lebih lanjut secara teknisnya. Kemudian nanti akan dilanjut dengan Bang Chandra terkait dengan divisi lingkungan hidup. Kemudian kalau saya lihat lagi yang pertama itu adalah dalam program waktu dekat, izin Bang Haka, program divisi. Ini akan coba setelah pengukuhan ini, kita akan berkoordinasi kembali dengan Pemda terkait bagaimana teknis pelaksanaan ini yang kita sinergikan dengan 7 Pemda. Kemudian juga nanti mohon saran rembuk dari para pengurus daerah terkait kegiatan dari divisi komunitas ini. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama lebih lanjut, lebih baik lagi, menjadikan Kapija 21 rumah kita bersama ini menjadi sarana kita berkolaborasi dalam berbagai aspek, dalam berbagai kegiatan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kita semua. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, lanjut Bang Chandra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran ya. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Ketua Umum Kapija Bang Hari Kaligis, Wakil Ketua ada Bang Jonet dan Kak TJ, ada Bendahara, Mas Joko, dan pengurus pusat yang lain. Serta kami ucapkan selamat kepada 7 Pemda yang hari ini sudah dilantik. Semoga kegiatan-kegiatan Kapija ini secara nasional juga bisa sampai ke daerah-daerah dan bisa berkiprah lebih baik lagi. Dan di sini saya baru menjabat ke divisi ini ya, dari komunitas yang tadinya divisi komunitas ke sosial, lingkungan, dan kemasyarakatan, menggantikan Mbak siapa? Mbak Kaluli, menggantikan Kaluli yang desain dari kepengurusan. Jadi sudah jelas saya akan lebih berkoordinasi dulu dengan Wakil Ketua, dengan Bang Jonet, dan dengan tim. Kebetulan saya juga belum pernah ketemu semuanya ini anggota tim yang ada Bang Taufik, kemudian ada Bang Pius, ada siapa lagi ya, ada Katarina ya, Katarina. Ya, Marina. Jadi mungkin gambaran dari saya, kegiatan yang nanti akan kami lakukan adalah memang melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan oleh koordinator sebelumnya, di mana kemarin kita sudah menanam pohon, kemudian datang ke daerah untuk melakukan aksi-aksi sosial, aktivitas sosial, dan itu nanti akan kita lanjutkan, dan mungkin kita akan perluas juga untuk skalanya bisa sampai ke daerah dan bekerja sama dengan pemda-pemda yang ada. Mudah-mudahan nanti kegiatan yang akan kita lakukan bisa disupport dengan baik oleh pemda-pemda yang sudah terbentuk yang ada di wilayah-wilayah di provinsi di Indonesia. Saya rasa itu saja yang kami sampaikan. Nanti kita akan sampaikan detail kegiatan dan kita akan mulai lagi dengan berdiskusi dengan tim pada saat proposal itu sudah akan kita jalankan. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Sonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Chandra. Jadi Kak Lia dan Bang Chandra, kita tunggu programnya batik dan tadi lingkungan hidup nanti akan dimatangkan terlebih dahulu dengan tim. Mudah-mudahan bisa melibatkan teman-teman abang kakak di daerah. Sukses ya buat rencana ke depan. Saya lupa tadi di sini ternyata ada Bang Taufik juga. Selamat siang Bang Taufik. Iya, siapa lagi ya dari pusat? Kayaknya udah semua ya. Sepertinya. Semoga tidak. Siapa lagi?
Semoga nggak kesebut. Nggak kesebut ya? Bang Santani. Bang Jago. Bang Santani. Bang Santani di belakang layar. Cukup. Siap. Abang Jago. Abang Jago ya? Ayam jago. Oke. Oh, sekarang Bang Santani ini memainkan peran yang paling penting karena kita akan berfoto bersama. Jadi tolong teman-teman semua kameranya di-on-kan, diaktifkan. Maksudnya, boleh saya minta waktu 2-3 menit untuk menyampaikan? Boleh Bang. Oh iya, betul. Silakan Bang. Menanggapi dari Pengda tadi, Bang. Oh iya, silakan Bang. Terima kasih. Mungkin saya ada 2 hal tadi menanggapi Pengda juga. Saya juga ingin share hasil Executive Council Meeting yang baru selesai tadi jam 11 ya. Saya dari kemarin, dari hari Sabtu pagi, paralel meeting, Executive Council Meeting sampai tadi jam 12, jam setengah 12 lah gitu. Dan ada hasil yang cukup menarik yang saya perlu share sama teman-teman di pengurus pusat maupun di pengurus Pengda gitu loh. Karena ada terobosan baru yang saya share dulu hasil SEM ya. Karena ini sangat penting. Ada terobosan baru yang dilakukan oleh bilangnya senior baik yang di pengurus JICA pusat yang di Tokyo maupun yang Ajava members yang relatif sudah senior semua. Jadi ada 2 hal yang sangat menarik di sana adalah mereka ingin RLF tahun ini tidak diadakan, memang tahun depan akan ada RLF di Laos, tapi mereka ingin memfokuskan yang millennials harus hadir. Karena di setiap kegiatan RLF itu boleh katakan hampir 80% itu rata-rata yang hadir senior. Nah, mereka pengen merangkul keluarga besar Kapija, artinya keluarga besar Kapija artinya bukan hanya kita sebagai Kapija atau juga sebagai Pamaja siapapun itu kita bisa rangkul bersama sebagai kegiatan silaturahmi yang baik. Jadi mereka pengen masuk ke second generasi daripada alumni-alumni yang sudah ada sekarang. Seperti yang tadi salah satu Pengda bilang, DKI bilang bahwa sudah merangkul keluarga. Ternyata juga di Ajava semangatnya sudah sama, bahwa mereka pengen yang milenialnya ikut, termasuk yang alumni-alumni baru ini juga harus ikutan. Itu yang nomor 1 RLF. Nomor 2 yang menarik adalah akan ada program khusus untuk senior. Mereka akan bikin khusus program senior yang untuk ke Jepang maupun ke negara-negara yang sudah ditentukan. Jadi tidak digabung senior khusus untuk program senior. Tapi dengan biaya yang relatif murah, mungkin belum ditentukan apakah ada subsidi dari JICA atau tidak, tapi khusus program senior. Karena mereka ngerasa bahwa yang senior-senior ini nggak punya program khusus gitu. Nah, mereka akan buat khusus program senior. Jadi ada senior Ajava nanti, Sajava, mereka udah mulai arahnya sesuatu yang memang ke customize gitu. Karena mereka ngerasa bahwa yang senior ini udah makin terlupakan gitu. Nah, ini yang diharapkan ke depan ada 2 program mengaktifkan yang millennials. Kedua, tentunya yang senior juga tetap diberikan program khusus. Ada program untuk nanti ke Jepang, revisit ke Jepang kembali, yaitu akan diformulasikan oleh JICA Tokyo. Karena selama 2 hari ini petinggi-petinggi JICA Tokyo juga hadir lengkap gitu ya. Dan itu menangkap aspirasi dari members Ajava yang relatif cukup aktif selama 2 hari ini gitu. Berdiskusi lah. Karena kemarin kami sampai jam 6:30 malam, tadi sampai jam 11. Dan alhamdulillah sudah ditutup dan mudah-mudahan program-program yang diharapkan bisa berjalan akan berjalan terus. Kemungkinan Indonesia akan kebagian SEM setelah tahun depan. Kemungkinan kita tahun 2022. 2020 tahun depan Vietnam kita 2023. Kemungkinan SEM-nya ada di Indonesia. Dan kemungkinan sudah offline. Sudah tidak online lagi. Jadi kemungkinan bersiap-siap kalau memang 2023 jatah kita untuk SEM, berarti kita harus milih kota mana yang akan kita pilih untuk SEM. Sumsel siap, Bang. Oke. Sumsel siap ya Bang ya? Udah ada tawaran dari Sumsel. Barat siap. Oke. Sawah baru juga siap. Ya Bang, nanti kita lihat mana yang terbaik untuk kita sama-sama mempromosikan Indonesia secara utuh. Terakhir yang mungkin saya harus informasikan, karena tadi saya lihat beberapa Pengda sangat concern yang namanya database, Pak. Database dan juga masalah komunikasi, website apapun itu. Untuk diketahui teman-teman, kita punya digital media yang cukup banyak. Kita punya website, kita punya Facebook, kita punya YouTube channel, kita punya Instagram. Artinya apa? Manfaatkan semua digital channel kita untuk kepentingan tidak hanya di pusat, tapi juga untuk kepentingan daerah, Pak.
Jadi kalau kita sudah punya digital website pusat, daerah sudah punya, tinggal dibuat root, Pak. Dibuat rootnya saja. Ya kebetulan saya orang IT, itu bukan pekerjaan yang sulit. Tinggal dibuat rootnya saja. Jadi setiap kegiatan terjadi di daerah pun termonitor, Pak. Ada nanti Bang Santani nih penanggung jawab utamanya untuk urusan website, dan di bawah Bang Sekjen timnya. Jadi tolong dikoordinasikan, Pak. Jadi semua sarana digital komunikasi kita terpusat dan di daerah itu link, Pak. Jangan seolah-olah pusat punya sendiri, daerah punya sendiri, nggak ngomong satu dengan yang lain, Pak. Kita harapkan ini terintegrasi. Mulai dari Facebook, mulai dari website, mulai dari Instagram, kita juga punya YouTube channel, pakai, Pak, semaksimal mungkin. Ini punya kita semua, bukan punya pengurus pusat, ini punya sama-sama buat kita manfaatkan itu. Nah, yang kedua, database. Nah, tadi semua daerah bilang kita lagi benahin database. Itu yang memang kita lagi kerjakan, Pak. Makanya kita lagi buat toolsnya. Makanya saya bilang tadi, kita insya Allah bulan April kita akan launch Kapija mobile aplikasi. Itu adalah tools yang kita akan gunakan untuk digital database anggota kita. Kita sudah punya buku pinter dari JICA yang dibantu sama Bu Widi, yang kita akan upload data-datanya. Nanti kita akan seleksi, Pak, apakah memang anggota-anggota ini masih ada dengan nomor yang sama, dengan posisi yang sama, kita sama-sama bekerja sama. Nanti mungkin saya minta kepala masing-masing ketua Pengda berkoordinasi dengan tim kesekjenan di bawah Bang Afdal. Karena ini urusannya nanti dengan keanggotaan. Gitu loh. Kita sudah punya tim khusus di bawah Bang Safril untuk masalah aplikasinya, nanti kita semuanya kita sinergikan, Pak. Jadi nggak usah khawatir, apapun yang kita lakukan di pusat, daerah punya hak untuk pakai sama, Pak. Jadi bukan ini pusat, punyanya pusat, bukan. Ini adalah punya kita bersama. Termasuk sarana digital komunikasi yang kita punya, maksimalkan apa yang kita punya, Pak. Justru kita menunggu ide-ide dari daerah, gitu. Tambahin ini, tambahin itu. Inovasi kita tunggu, Pak. Karena kita juga sangat terbatas, gitu. Dengan inovasi-inovasi yang ada, mari kita maksimalkan apa yang kita punya. Gitu. Dan insya Allah, seperti tadi Bang Edward bilang, Bang Samsuri Jalin bilang, semua tadi bilang, ini awal yang baik, Pak. Ini salah satu entry point terbaik, strategik yang kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah sampai detik ini masih 40 orang masih katakanlah sama-sama di ruangan ini, meskipun online, tapi artinya apa? Semangatnya luar biasa. Nah, ini yang kita harus jaga, supaya apa? Semangat ini menjadi semangat awal untuk kita membesarkan Kapija secara utuh ke depan. Tantangan kita besar sekali. Anggota kita banyak, Pak, 5.000. Dari level menteri, gubernur, bupati, ASN aja tuh banyaknya luar biasa. Tuh pejabat-pejabat model Bang Edward, segala macam itu tuh banyak sekali kita. Gitu, ada anggota dewan, Pak. Anggota dewan banyak, gitu kan. Menteri juga. Usaha banyak, kayak Bang Mikdar, gitu kan. Ini luar biasa, gitu. Para menteri juga ada, kan? Alumni. Guru nggak terbatas, gitu. Guru nggak terbatas. Menurut saya komunitas guru kita sangat luar biasa. Mari kita sama-sama memaksimalkan potensi ini untuk kepentingan organisasi, Pak. Kita pengen paling tidak targetnya nih 2 tahun ke depan, Kapija bisa orang tahu, bicara Kapija itu bicara sesuatu yang sifatnya, bicara Kapija bicara sesuatu yang sifatnya lingkungan, dan sifat satu persaudaraan. Kenapa? Banyak orang jago-jago di tempat kita yang memang kita bisa maksimalkan. Dan sekedar informasi, di organisasi ini pernah saya share, kita punya divisi lingkungan, masyarakat, dan sosial. Kita punya divisi pendidikan, ekonomi, pendidikan dan budaya. Kita punya divisi ekonomi kreatif. Di bawah KTJ kita punya divisi milenial, kita punya divisi komunitas, kita divisi pemberdayaan Pengda, punya 6 divisi, Pak, untuk membantu program. Supportnya ada di tempatnya Mas Joko dan ada di tempatnya Bang Afdal. Mas Joko sebagai bendahara umum, Bang Afdal sebagai sekjen. Ada humas, ada sekretariatan, ada legal di sana. Artinya apa? Organisasi ini organnya sudah sangat lengkap. Nah, tinggal bagaimana, mari sama-sama kita berdayakan. Karena tanpa kerjasama, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya berharap teman-teman sekarang lagi kerja keras, karena saya tunggu programnya sebelum akhir Maret sudah harus masuk, karena kita harus submit program ke JICA. Ada Mbak Widi Mbak Widi sudah nunggu untuk programnya masuk, ya. Mbak Widi tersenyum saja, karena memang ditunggu programnya sebelum akhir Maret. Plus tentu ada program yang tidak dibiayai oleh JICA, tapi dibiayai oleh kita sendiri. Jadi ada program yang memang tidak sepenuhnya dibiayai oleh JICA, tapi kita swaklola sendiri. Kita juga punya dana yang memang kita berdayakan berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan kita sudah mau Ramadan. Tahun lalu kita luar biasa, kajian tausiah Ramadan mungkin ada sekitar
5 atau 10 kajian yang kita lakukan selama bulan Ramadan, ya kan? Ada kegiatan-kegiatan yang diisi oleh ustadz dan ustadzah yang luar biasa, gitu. Jadi banyak sekali. Dan ini mungkin bisa diselaraskan nih. Bisa aja nanti datangnya bukan dari pusat, datangnya dari daerah kegiatannya. Kita pusat yang menjadi bagian dari kegiatan di daerah. Itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan tadi Kak Daru juga bilang selama ini mungkin DKI merasa jalan sendiri. Ayo kita sama-sama kolaborasi. Karena buat saya adalah ini punya kita bersama, rumah kita bersama. Artinya tidak ada yang merasa bahwa saya paling duluan, yang Anda paling belakangan. Enggak, ini kita sama-sama. Artinya kalau DKI punya kegiatan, pusat ikut monggo. Pusat punya kegiatan, yang lain ikut monggo. Artinya kita sama-sama. Begitu juga mungkin Jabar punya kegiatan, Sulsel punya kegiatan, monggo. Apalagi ini mendekati Ramadan. Pasti banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa kita lakukan. Kita sinkronkan, Pak, gitu. Supaya nggak tabrakan, supaya saling mengisi. 30 hari, kalau kita isi 30 hari tausiah kan luar biasa, Pak. Ya kan, masing-masing Pemda ngisi dua slot aja, Pak, udah ketahuan, Pak. 7 Pemda sama pusat 8, udah 8 kali 2 udah 16 slot, Pak. 16 hari udah terisi sama tausiah, gitu. Nah, ini kan salah satu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi menurut saya, mari kita kerjasama, ada apapun, teman-teman kasih input ke pusat, saya sangat welcome. Saya, Bang Sekjen, juga dengan Wakil Ketua Umum, dengan Bendahara, dan seluruh jajaran sangat menerima apapun masukan-masukan yang diberikan kepada kami. Tujuannya adalah apa? Perbaikan, improvement, dan terus improvement. Dan insya Allah, yang dikhawatirkan tadi masalah database, kita bisa selesaikan dalam waktu tahun ini. Terus juga beberapa program baru saya akan tetap share. Makanya kita punya PA group khusus yang memang selektif untuk isu-isu yang memang urusan dengan Pemda, urusan dengan komunitas, urusan nanti sudah punya mobil aplikasi, semua ada forumnya. Ada forum bicara pengajian, ada bicara masalah sport, ada forum bicara bisnis. Jadi semuanya sudah terkotak-kotak, tapi semuanya adalah milik kita bersama. Itu yang bisa saya informasikan sebelum ditutup, sebelum kita foto bersama. Terima kasih sekali lagi. Ini acara yang luar biasa. Saya cukup terharu sampai detik ini 40 orang bisa tetap bertahan. Dan insya Allah ini awal yang baik. 7 Pemda kita mulai. Mudah-mudahan 10 Pemda berikutnya menyusul sesegera mungkin. Dan di tahun 2021 ini kita sudah lengkap punya 17 Pemda. Yang mana saya harus laporkan ke pihak JICA sebagai mitra strategik kita ke depan. Terima kasih sebelumnya. Lebih kurangnya terhadap pelaksanaan acara ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Tim Pak Kratije luar biasa, Bang Imam luar biasa, Kak Sonia luar biasa, teman-teman yang di Pemda luar biasa mempersiapkan ini, dan tentunya teman-teman yang ada di Pemda. Kontribusi sangat luar biasa, kehadirannya sangat luar biasa malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Haka. Baik, sebelum kita foto, sebetulnya udah pengen foto nih. Iya, dari Kalimantan ya. Ya, Kalimantan dan Jawa Timur. Kalimantan, Jawa Timur untuk menyapa kita semua. Silakan. Iya, silakan dari Kalimantan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Bali tempo hari ya. Belum, negara api belum menyerang. Masya Allah. Wah, teman sekamar ini waktu di Bali. Teman sekamar. Masya Allah. Ya, dari Kalimantan, salam sehat. Kalimantan Utara, tepatnya Tarakan. Luar biasa tadi, terus terang bersyukur sekali bisa gabung di acara para senior ini. Yang jelas ini menjadi energi positif buat kita semua untuk lebih mengabdikan diri kita kepada bangsa negara kita dan bersahabat dengan negara-negara yang lain. Saya kira semangatnya dari Bang Hari dan tim, ya, Bang Abdul dan Bu Sekjen, Bu Wakil Ketua, dan semuanya tadi luar biasa, Pak Joko. Insya Allah, kapan-kapan kalau tugas ke Tarakan, Kaltara, kontak-kontak aja, Bang. Oh, kan mampir, biar lebih Abdul. Ya, biar. Seperti yang lalu juga mampir biasa. Mohon bimbingannya selalu, karena memang di Kalimantan ini, terutama Kalimantan Utara ya, mungkin masih belum ter-backup database-nya. Jadi nanti mohon bimbingannya, dan insya Allah kita sama-sama menyalurkan energi positif ini untuk lebih meningkatkan sinergitas kita semua. Ya, kita semua punya background masing-masing. Saya sendiri juga sama Bang Hendrik tadi di Bang siapa tadi yang di Sumatera tadi ya? Lupa saya. Sumatera ya, mana nih? Yang Sumatera Utara tadi.
Oh, Sumatera Utara. Oh, siap. Hendro. Siap, Bang Hendro. Insya Allah, Bang Hendro. Pantunnya luar biasa tadi. Saya nyimak terus dari awal. Insya Allah. Ya, itu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi sinergitas kita, kami dibimbing terus ya, didampingi sama-sama kita. Insya Allah lebih berkarya kepada masyarakat, bangsa negara kita, tertunjukkan memang Kapija sesuai semangatnya rumah kita bersama. Insya Allah. Amin. Mohon ya selalu. Terima kasih, demikian barangkali ya, kami mungkin ini berdua yang hadir ya dari Kaltara sama Bu Nurlin Nadia. Mudah-mudahan ini nanti yang lain-lain juga segera kita konsolidasikan. Karena memang masih perlu dapat informasi dari pusat juga nih teman-teman yang terutama yang setelah 2000-an ke atas gitu ya. Nah, ini supaya bisa dikonsolidasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kapija. Salam Kapija. Ya, Bang Edi dan teman-teman di Kalimantan Utara, nanti kita tunggu. Semoga bisa segera terbentuk kepengurusan daerah di Kalimantan juga. Selanjutnya dari Jawa Timur. Ada dari Jawa Timur? Ada Bu Nina Tarsina. Ya. Selamat sore semuanya. Saya Nina dari Jawa Timur. Mungkin kita sudah bertemu di Bali ya. Saya juga pernah berkunjung di Jakarta juga. Selamat atas terselenggaranya Lokakarya dan pengukuhan Pengda Kapija 21 di 7 provinsi. Mudah-mudahan Jawa Timur segera menyusul. Oke, mohon bimbingannya. Terima kasih. Oke, baik. Semoga bisa segera terbentuk juga di Jawa Timur ya, Ibu Nina. Iya. Kak Nina. Pak Reri, Bang Imam. Sebetulnya yang saya incer itu Kak DJ. Iya, Ibu ya, sama. Halo, ini ada 2 halaman. Kalau bisa kita punya banyak gaya, tapi kita cukupkan 2 aja. Yang pertama gaya serius. Saya 3 halaman, Bang Jago. Nah, usulan teman-teman gayanya apa aja nih? Gaya bebas, gaya kupu-kupu, atau gaya rekam ya? Serius sama gaya kupu-kupu aja. Oke. Masing-masing 2 foto ya. Benar. Gaya serius. Oke. Wah, ini rokoknya dicopot dulu nih. Soalnya mau dipublish nih, Pak Direktur. Oke ya. Sebentar. Gaya serius. Nggak ada senyum sama sekali. Oh, nggak boleh senyum ya? Nggak boleh senyum. dong, biar tambah cantik. Jangan dulu, namanya serius. Oh gitu. Ya belajar dari Bang Hako dong. Saya kenal Bang Hako 2 tahun, baru hari ini lihat Bang Hako senyum. Nah, nanti beliau nanti cerita ya. Coba 1, 2, 3 yang serius. Sebentar, saya capture. Sekarang senyum. Oh, senyum. Ya, senyum. Senyum kelihatan gigi nggak? Ya, terserah. Senyum simpul boleh ya? Oke, 1, 2, 3. Pindahin dulu Photoshop ya. Sekarang gaya bebas. Sedikit waras. Tapi lebih banyak nggak warasnya, coba. Ya. Kayaknya terlalu waras ini. Ya, kan sekarang lagi zaman edan, coba. Ini ketuanya harus kasih contoh nih. Harus mukanya dijelekin dong. Aduh, ini tukang fotonya banyak komen banget ya. Iya, banyak permintaan nih. Oke, 1, 2, 3. Ya. Perlu ngatur. Oke. Namanya Udah dikasih. belum? Udah. Udah Bang Santen. Ada lagi? Mau gaya apa lagi? Udah semuanya belum. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini Coba di halaman Bang yang Mardhani berikutnya. Mukhtar, Bang Mardhani Mukhtar kok nggak on ya? Halo, tadi baru di halaman pertama. Sekarang halaman yang kedua, gaya Oh serius. tuh. Nah, tuh Bang Mardhani baru keluar tuh. Coba, ini halaman kedua. Yang pertama tadi sudah selesai. Dimulai di Bang Edward, Bang Taufik, ini belum, Kareri. Coba, udah dong. Halaman kedua, gaya serius. Halaman 2. Ini ada 2 halaman. Emang saya ya? Saya halaman berapa? Halaman pertama ya. Ya ampun. Coba. Udah. Oke. 1, yang serius.
Ini Kak Rere masih senyum nih, wajahnya senyum terus. Bang Abdal nih nggak bisa nggak senyum. Terus senyumnya dibuang. Pak Santan nih. Bayangin wajah Santani yang mukanya senyum. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Bentar, simpan dulu Photoshop ya. Nggak profesional nih. Sekarang gaya sedikit waras. Sedikit waras, oke. Lebih banyak ikannya. Oke, 1, 2, 3. Ya, ini Kak Rere serius banget ini. Cepatlah. Ayo, 1, 2, 3. Oh, Bang Abdal jaim banget. Muka jelek. 1, 2, 3. Ah, ini Kak Rizky ini pas banget nih. Oke, terima kasih. Oke. Akhirnya selesai ya. Jangan suruh diulang lagi loh. Sudah mau ring giginya ya. Oke. Baiklah, abang kakak, acara kita hari ini. Acara Lokakarya dan Pengukuhan Pengurus Daerah KPJ 21 hari ini sudah berlangsung dengan lancar. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk setiap kakak dan abang yang sudah bergabung di ruang Zoom ini. Selamat kepada pengurus daerah yang sudah dikukuhkan hari ini. Selamat bergabung di Kapija Rumah Kita Bersama. Bang Sapil nih baru muncul nih. Dari tadi. Oh iya, berarti nggak lihat kalau gitu ya. Kalau Bang Sapil itu selalu terbelakang, bukan terdepan. Apa ya Bang? Nanti foto lagi. Nanti kita bisa foto lagi. Udah dipoto kok dari tadi. Udah dipoto ya? Oke. Ledekin aja. Yang foto nggak sadar. Baik. Terima kasih untuk abang kakak semua yang sudah bergabung pada hari ini di hari terakhir bulan Februari pada acara Lokakarya dan Pengukuhan Pengurus Daerah Kapija 21. Sukses untuk teman-teman di daerah semua. Kita masih akan lanjut beramah tamah, nggak usah khawatir, jadi masih bisa ngobrol. Tapi sebelum itu, karena kita semua adalah alumni dari program pertukaran ya, program persahabatan Indonesia Jepang abad 21, katanya harus diakhiri dengan bahasa Jepang supaya ada sedikit nilai nostalgianya karena kita pernah ke sana. Silakan Bang Imam. Baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke ramah tamah, izinkan saya membacakan pantun dalam bahasa Jepang. Pantun sih sebetulnya ya. Jadi kata-kata yang yang memberikan semangat selalu buat kita untuk selalu saling tolong menolong, saling bersahabat dan selalu saling mengingat satu sama lain akan kebaikan-kebaikan kita. Jinsei wa okuri monodeari, jinsei wa yori yoi ningen ni naru tame no token. Kai sekining o watashi tachi ni ataete kuremas. Artinya, ada yang bisa mengartikan? Kak Tiji, monggo silahkan. Oke, diserahkan saya. Hidup adalah sebuah pemberian dan hidup akan memberikan kita keistimewaan, kesempatan, dan tanggung jawab untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih tepuk tangannya. Oke, satu lagi karena tadi ada pantun berpantun, mungkin saya juga akan memberikan pantun kepada kita semua. Jangan melempar batu. Lalu bagaimana Kak Sonya? Jangan melempar batu, aduh lupa. Jangan melempar batu jika ingin menghalau hama. Hama warang selada menyengat dahan pohon rambutan. KPJ 21 adalah rumah kita bersama. Bersama Pengda kita wujudkan semangat persahabatan. Oke, terima kasih. Saya ada pantun juga nih Kak Sonya. Oke, silakan pantun. Oke, ya, buah mangga, buah pisang, sayur-sayuran, sayur bayam, sayur kangkung, banyak di pasar. Udah gitu. Seminggu Bang. Aduh. Nah. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Imam yang sudah menyampaikan sedikit
kata-kata dalam bahasa Jepang. Baiklah, sepertinya ini sudah officially harus ditutup. Sekali lagi, selamat kepada Pengda teman-teman di daerah. Selamat bekerja bersama dengan pusat untuk melakukan banyak program yang membawa kebaikan bagi masyarakat.